Shalom jemaat semuanya. Kita bersuka cita malam hari ini bisa bertemu di dalam kasih Tuhan. Saya sangat tertarik dengan tahun 2021 ini Gereja CKF mencanangkan tahun memperkatakan firman. Ya, ini luar biasa, ya, karena saya itu sudah mengalami sendiri bagaimana hasil dari orang yang memperkatakan firman. Dan Tuhan kasih firman Tuhan kepada saudara sekalian hari ini melalui saya. Saya ingin menyampaikan tentang sebuah tema tentang iman yang perkasa. Ya, tentunya ketika kita memperkatakan firman tidak lepas dari iman. Ya, sebetulnya banyak orang Kristen mengklaim dirinya dia punya iman, dia adalah orang yang beriman, tapi ternyata dalam praktek sehari-hari banyak orang Kristen yang memperlihatkan bahwa dia tidak memiliki iman sama sekali dalam hidupnya, ya. Dan banyak orang Kristen yang tidak terlalu peduli dia memiliki iman atau enggak, tapi yang penting aku sukses begitu saja. Yang penting aku kaya, yang penting aku keluargaku baik-baik. Kalau soal iman nggak iman itu nantilah, nggak terlalu mungkin saudara merasa nggak terlalu penting itu. Tapi malam ini kita akan belajar sedikit bagaimana kalau kita itu fokus kepada iman yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Saudara harus tahu bahwa sebetulnya Tuhan itu ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita itu sudah dikaruniakan iman oleh Tuhan. Iman itu dikaruniakan. Ya. Iman itu dikaruniakan oleh Tuhan, ukurannya sama. Ukurannya semua orang sama, sebiji sesawi. Ukurannya kecil sekali. Kata firman Tuhan, biji sesawi itu benih yang paling kecil di Israel. Nah, tapi tugas kita, saudara semua, iman yang sudah dikaruniakan Tuhan itu seharusnya kita punya tugas untuk mengembangkan iman. Kita punya tugas untuk mengembangkan iman itu sehingga iman itu menjadi iman yang perkasa. Ya. Kalau dia mengaruniakan iman pada kita, seharusnya saya bisa katakan bahwa itu adalah sebuah modal. Seperti seorang orang tua yang kasih modal sama anaknya. Ya. Ketika dia sudah dewasa, dia sudah mau bekerja, dikasih modal sama orang tua, dan saya rasa seorang anak yang sehat, dia akan menghargai modal itu. Dia akan mengembangkan modal itu. Jadi kalau kita misalkan dari orang tua kita dapat modal 100 juta. Ya. Anak yang ingin berkembang, anak yang ingin sukses, ingin berhasil, dia hargai modal itu. Dia nggak akan menyia-nyiakan, dia nggak akan mendiamkan modal itu, enggak. Tapi dia akan mengembangkan terus modal itu, mengembangkan sehingga makin kehidupan anak itu semakin berhasil dengan modal yang hanya 100 juta itu. Ya, kalau kita lihat bahwa iman yang Tuhan beri kepada kita ini adalah sesuatu yang berharga seharusnya. Ya, itu seharusnya sesuatu yang sangat berharga. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar bahwa jangan pusing dulu dengan masalahmu,
Jangan pusing dulu dengan masalah di pekerjaanmu. Jangan pusing dulu dengan keruwetan-keruwetan yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya, ya. Tapi mari kita fokuslah dulu kepada iman yang sebagai modal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu kita harus concern untuk mengembangkan dulu. Karena gini, kalau iman ini berkembang, iman ini jadi iman yang perkasa, maka iman itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Saya rasa Pak Gembala, Pak Luther, dan seluruh staf di CKF itu sudah sangat banyak mengalami hasil dari iman yang dikembangkan itu, iman yang menjadi iman yang perkasa. Ya, mereka sudah sangat sering alami hal-hal seperti itu. Ya, sebab itu kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara secara cepat, ya, mengambil kisah tentang Sadrah, Meshach, dan Abednego di kitab Nabi Daniel. Ada 3 hal, ya, 3 hal. Seorang yang memiliki iman yang berkembang itu akan terjadi apa, gitu ya. Tadi kan saya bilang bahwa iman yang berkembang jadi iman yang perkasa itu akan menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Ya, hal-hal yang dahsyat. Jadi iman tadi kan saya bilang di awal khotbah saya itu sebuah modal yang Tuhan berikan pada kita nggak boleh sia-siakan. Kita pikir ini iman nggak terlalu penting, yang penting kita kaya, yang penting kita sukses, kerjaan kita berkembang, kan begitu. Padahal pada satu hari kita harus jujur, kita harus terbentur dengan sebuah masalah, ya. Kita sudah give up, kita sudah putus asa. Padahal kalau kita tahu iman sebagai modal yang Tuhan berikan pada kita, kalau itu menjadi iman yang berkembang dan menjadi iman yang perkasa, justru dia akan menghadapi masalah demi masalah itu dengan sesuatu yang dengan luar biasa ahlinya. Jadi iman yang perkasa itu ahlinya menghadapi hal-hal yang sulit yang kita nggak bisa atasi. Kita akan lihat dari kitab Nabi Daniel, Bapak Ibu Saudara. Daniel pasal yang ketiga, ya. Daniel 3 ayat yang ke-17. Saya mau baca untuk Bapak Ibu semuanya. Daniel 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Dikatakan begini, jika Allah kami yang kami puja itu sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Ya. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, dan kita tahu bahwa kisah dari Sadrah, Meshach, dan Abednego ini, karena dia menyembah Allah Israel, dia tidak menurut perintah raja, maka ketiga orang ini diancam, dihukum masuk ke sebuah perapian, ya, sebuah perapian. Tapi dengan ancaman itu, ternyata ketiga orang ini tidak mempan dengan ancaman itu. Bahkan dia bilang di ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian. Ayat 18, tapi seandainya tidak bisa melepaskan kami dari perapian, kami pun tidak akan menyembah patung yang didirikan Tuhan Raja itu. Ini menggambarkan apa, saudara semuanya? Artinya begini, iman yang perkasa itu, iman yang hidup dan berkembang itu akan membuat seseorang jadi berani. Ya, membuat seorang jadi berani. Berani dalam hal ini itu beda dengan nekat, saudara semuanya. Ya, kalau nekat itu kan berbau kedagingan. Ya, nekat. Tapi kalau berani itu alkitabiah. Ya, Tuhan tidak memberikan roh
ketakutan pada kita, tapi dia memberikan keberanian yang ilahi, itu artinya begitu. Ya, jadi betapa tiga orang ini dengan iman yang hidup, yang berkembang dalam hatinya, dalam kehidupannya, dia akhirnya tidak takut dengan ancaman itu. Dia jadi seorang yang berani. Ya, Bapak Ibu dengar, iman yang hidup, yang berkembang itu akan membuat kita jadi berani menghadapi musuh yang besar, menghadapi masalah yang gede, yang seperti raksasa. Kita nggak kecil hati, kita nggak takut. Tetapi betapa banyak orang Kristen yang dengan masalah yang nggak terlalu seharusnya nggak terlalu menakutkan, seharusnya masalah itu nggak terlalu berpengaruh lah. Tapi dia betapa kecil hatinya, banyak orang Kristen yang wah sudah stres, sudah depresi, sudah nggak bisa apa-apa, putus asa, dan dia wow banyak macam hal yang negatif yang terjadi. Ya, tetapi beda dengan Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Dia berkata dengan lantang, itu luar biasa. Saya sangat kagum dengan keberanian mereka. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, iman yang hidup, modal yang Tuhan kasih, iman yang Tuhan karuniakan pada kita, itu harus hidup. Ya, kita harus pelihara terus, dan iman itu harus berkembang menjadi sebuah iman yang perkasa, iman yang kuat, iman yang perkasa. Itu menghasilkan keberanian yang ilahi. Ya, keberanian yang ilahi itu beda banget dengan nekat secara kedagingan. Jadi yang pertama, kita akan mendapatkan keberanian ilahi itu dari iman yang hidup dan berkembang itu tadi. Yang kedua, kita akan lihat bahwa orang yang mengalami memelihara iman yang terus hidup dan berkembang menjadi iman yang perkasa, dia akan mengalami mujizat yang besar. Coba saya mau buktikan di Daniel 3 ayat 26. Ya, Bapak Ibu coba lihat sebentar di Daniel 3 ayat yang ke-26 dan 27. Ya. 26, saya mau baca. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesakh, dan Abednego dari api itu. 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ini yang luar biasa. Ini sebuah mujizat. Banyak orang Kristen cuma ingin mujizatnya. Saudara kalau tahu ditanya di gereja, siapa yang butuh mujizat? Wow, kita pasti antusias banget. Ya, antusias banget untuk dapat mujizat. Ya, tapi kita nggak mau bayar harga untuk terjadi mujizat. Harga apa yang harus dibayar? Harga apa? Harga mengembangkan iman ini loh. Memelihara hidup, memelihara iman dan supaya tetap hidup dan semakin berkembang, mengembangkan iman ini kan nggak bisa dengan tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dapat iman dari Tuhan, dikaruniakan iman oleh Tuhan. Saya harus tahu, oh ini modal, ini penting. Saya harus pelihara iman saya. Saya harus pelihara supaya iman saya tetap hidup. Pelihara dengan apa? Dengan firman, dengan menyembah Tuhan, dengan memperkatakan firman, seperti gereja CKF punya slogan untuk tahun 21 ini, memperkatakan firman. Ini kan banyak orang Kristen yang memperkatakan firman aja malas, gitu kan. Memperkatakan firman aja ogah-ogahan. Aduh, dikira memperkatakan firman itu sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang nggak mustahil lah, mana bisa mujizat datang dari memperkatakan firman,
atau berkat datang dari memperkatakan firman, rasanya kok nggak masuk akal. Dan banyak orang yang hidupnya masih penuh dengan kedagingan, dia nggak mau lakukan itu. Ya, saya ingin sampaikan, ketika kita mau memiliki iman yang hidup dan berkembang, ya saudara, mujizat besar akan terjadi. Tapi sebelum itu kita niat yang besar untuk membayar harga. Harganya bukan uang, harganya bukan materi, tapi harganya adalah ketekunan kita mencari Tuhan, ketekunan kita memperkatakan firman, ketekunan kita menyembah Tuhan. Di saat-saat semua sulit, di sana kita tetap tekun. Hari-hari ini, Bapak Ibu, hari-hari ini, saya ini terus memperkatakan firman. Hari-hari ini saya menghadapi ada satu masalah yang saya harus hadapi, dan saya terus berkata, Tuhan, Engkau gunung batuku, Tuhan, Engkau kota bentengku, Tuhan, aku sungguh di dalam perlindungan-Mu, aku tidak takut, Engkau tempat persembunyianku, Tuhan. Waduh, ketika saya mulai takut, ketika saya mulai kecil hati, saya nggak mau menyerah. Nah, ini harga yang harus dibayar. Saya usaha terus, saya semangat terus. Hati saya kadang-kadang mulai lesu, hati saya kadang-kadang mulai kecil, tapi saya nggak mau, saya mau bayar harga semahal apapun. Saya tekun ucapkan firman, saya tekun ucapkan ayat-ayat firman terus seperti itu. Nah, saya katakan begini, yang kedua, iman yang hidup dan berkembang menjadi iman yang perkasa, dia akan menghasilkan mujizat yang besar. Bayangkan, Sadrah, Mesah, dan Abednego ini ternyata bau gosong pun tidak ada, bau hangus pun tidak ada, rambut di kepalanya pun tidak ada sehelai kena api. Tidak, walaupun ruangan perapian itu begitu panasnya, 7 kali lebih panaskan oleh mereka. Tapi mujizat terjadi kan? Ya, mujizat terjadi. Nggak ada yang kebakar. Rambutnya pun nggak ada yang bakar. Bau gosong pun nggak ada. Ini mujizat besar. Saudara pasti rindu mujizat besar terjadi. Sebab itu, ingat, imanmu yang Tuhan karuniakan itu harus dipelihara supaya tetap hidup, menjadi iman yang berkembang, dan akhirnya menjadi iman yang perkasa. Yang pertama tadi, iman yang hidup dan berkembang akan membuat kita jadi seorang yang berani. Kita akan berani secara ilahi. Keberanian ilahi kita miliki. Yang kedua, akan terjadi mujizat yang besar. Saudara. Yang ketiga, sekarang kita akan lihat di dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat 28. Ya, Daniel 3 ayat yang ke-28. Ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara lihat, hal yang ketiga, ketika iman kita tetap hidup, berkembang, dan menjadi iman yang perkasa. Hal yang ketiga, Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Ya, ini Nebukadnezar ini, ya itu 3 ayat 28. Sekali lagi coba saudara perhatikan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikat dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, kepada Allah Israel, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya, siapa yang dipuji? Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, yang berkata siapa? Nebukadnezar. Ini raja yang tidak takut akan Tuhan. Orang dunia akan memuji Tuhan melihat ketika kita memiliki iman yang hidup dan berkembang dan menjadi iman yang perkasa, Bapak Ibu. Ya,
Saya mau berkata kepada Bapak Ibu semuanya, banyak orang Kristen ternyata tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. Di saat-saat sulit, kesulitan terjadi, justru di 14 bulan ini, masa pandemi, di saat banyak orang mengalami banyak kehancuran, penurunan, ya, di situ seharusnya ketika kita memiliki iman yang hidup dan iman yang berkembang dan menjadi iman yang perkasa, kita lihat di 14 bulan ini justru Tuhan mengangkat kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika di masa-masa seperti ini, justru kita mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, mujizat-mujizat yang besar, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, tapi banyak orang Kristen membuat melalui hidupnya nama Tuhan dipermalukan, nama Tuhan diinjak-injak, nama Tuhan direndahkan, nama Tuhan diejek, dilecehkan melalui hidup kita. Ya kan? Jadi saudara, ingat ya, nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Orang yang mengembangkan imannya, dia akan seperti Raja Wali. Ya. Lihat hal-hal penting dan besar, apa? Awan gelap itu hal penting bagi seekor Raja Wali. Angin yang kencang itu hal penting. Ya. Badai yang gede itu, badai yang besar itu hal penting bagi seorang Raja Wali. Ya. Tapi bagi seekor ayam, ya, badai besar, angin kencang itu merupakan ancaman. Tapi betapa kita harus tahu, orang Kristen yang memiliki iman yang hidup dan berkembang dan menjadi iman yang perkasa, ada badai hidup. Itu hal penting. Sehingga melalui badai itu, melalui angin kencang itu, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Justru terjadi mujizat. Kita jadi orang yang pemberani. Kita jadi seorang yang bukan seorang yang penakut, pecundang, bukan. Ini yang penting kita harus tahu. Ya Bapak Ibu. Jadi artinya gini, jadi orang Kristen, kalau kita tidak pernah mengalami apa-apa dengan iman yang sudah dikaruniakan Tuhan, itu sangat sayang banget. Itu kalau orang Surabaya, kalau orang Jawa di Surabaya bilang eman-eman, ya. Artinya punya iman, seharusnya iman itu bisa berkembang, tapi kita diamkan, kita letakkan begitu saja, nggak hidup, akhirnya justru iman kita menjadi iman yang mati. Orang Jawa Surabaya berkata eman banget gitu ya, eman-eman sekali. Jadi saudara semuanya, malam hari ini kita sudah belajar secara cepat, ya. Dari awal saya simpulkan, setiap kita ketika kita menerima Yesus, kita mendapatkan karunia iman itu. Jumlah ukurannya sama. Tapi dengar, iman yang dikaruniakan Tuhan itu sebagai modal. Semua orang yang ngerti, semua orang yang ingin berhasil, ingin hidup diberkati, dia akan pakai modal ini dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan menyia-nyiakan modal. Ya, termasuk iman yang sudah dikasih Tuhan sebagai modal ini, dia akan pelihara, dia akan kembangkan terus. Tadi saya sudah berkata, kembangkan dengan apa? Dengan doa dan penyembahan, dengan membaca firman, memperkatakan firman. Wow, ini dahsyat. Dahsyat banget, saudara. Dengan mengasihi Tuhan, dengan mentaati perintah Tuhan, itu imanmu akan terus berkembang. Ya. Dan iman yang berkembang, iman yang perkasa, akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama, kita akan mengalami keberanian yang ilahi. Yang kedua, kita akan mengalami mujizat yang besar. Yang ketiga, kita akan melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Dan bukan cuma nama Tuhan yang dipermuliakan, kita kecipratan kemuliaan itu. Ya, kita kecipratan. Yang penting nomor 1, Tuhan ditinggikan. Raja di atas segala raja diagungkan.
Dan yang berikutnya, kita ngalami kemuliaan, kecipratan kemuliaan yang untuk Tuhan itu. Kita pun tidak dipermalukan. Ya, firman Tuhan berkata, orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dia tidak pernah dipermalukan. Ya, saya ingin ketika engkau sudah mendengar firman Tuhan malam hari ini, ada perubahan. Jangan cuma fokus di pekerjaan. Memang di masa-masa pandemi ini kita mesti serius bekerja, supaya kita bisa eksis menghidupi keluarga kita, ya tidak kekurangan apa-apa. Tapi di samping engkau fokus kerja, jangan pernah lupa, kembangkan imanmu baik-baik. Fokus, supaya imanmu jadi iman yang hidup, berkembang, dan menjadi perkasa. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.